Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nikmatul Hidayah dengan NIM 12022230073 dari kelas SI 4608. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil saya mengenai tugas kedua DWBI, yaitu mengenai membuat dashboard sederhana dengan menggunakan Looker Studio dan iFan. Jadi, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan iFan untuk MySQL. Di mana di sini Ivan menyediakan platform yang dikelola untuk berbagai layanan cloud, termasuk database seperti MySQL. Kita bisa membuat project di sini, create project, tapi di sini saya sudah membuat project karena sebelumnya saya menyelesaikan tugas mengenai dashboard sederhananya. Kemudian di sini terdapat database name, host, port, user, password, dan lain-lain yang akan kita gunakan untuk di Looker dan di dbeaver. Kemudian selanjutnya di sini saya install dbeaver, yaitu yang digunakan untuk membuat koneksi baru dengan kredensial yang diperoleh oleh Ivan. Yaitu untuk langkah awalnya yaitu pilih MySQL, lalu masukkan yang tadi muncul di IFN-nya. Kemudian eh, kita bisa menulis query SQL untuk memunculkan data sebelum kita memasukkan query tersebut di looker-nya gitu. Misalnya di sini itu untuk menghitung total penjualan berdasarkan kota. Kita bisa menulis query-nya di sini. Di sini sudah saya tulis query-nya. Kemudian kita bisa run di sini. Dan di sini langsung memunculkan si hasil dari query tadi. Nah, selanjutnya tampilan pada Looker Studio. Di sini hasil dari visualisasi dashboardnya yang sudah saya buat. Ada halaman pertama yaitu visualisasi penjualan dan performa. Kemudian halaman kedua itu grafik-grafik pendukung dari visualisasi yang sebelumnya saya buat. Halaman ketiga juga sama yaitu grafik-grafik pendukung. Untuk halaman pertama ini ada penjualan berdasarkan kota. Jadi di sini menampilkan penjualan berdasarkan kota. Seperti New York ini dia melakukan penjualan sebanyak sesuai dengan diagramnya. Kemudian ada kota Los Angeles dan lain-lain. Lalu di sini terdapat sales by order date, berarti penjualan berdasarkan eh, tanggal order. Kemudian di sini ada jumlah penjualan eh, berdasarkan kota berdasarkan kota sales by kota gitu. Jadi ketika saya mencet diagram yang lain, diagram-diagram yang lainnya juga akan memunculkan data-data di kota tersebut. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih tutorial awal menggunakan Looker Studio untuk membuat dashboard sederhana. Nah, jadi di sini kita bisa langsung mencet pada bagian eh, e-data, kemudian connect to datanya kita cari MySQL. Nah, untuk bagian ini yaitu kita memasukkan yang ada di event tadi. Jadi kita bisa langsung copy paste aja.
Buat nama database-nya di sini saya menyesuaikan database yang diberikan oleh dosen. Kemudian klik Authenticate. Lalu di sini langsung muncul ya tabel-tabel yang ada di dalam database sales gitu. Untuk di Weaver-nya juga sama tabelnya, isi-isinya. Ada dim date, dim location, dim product, dan ada fact sales. Nah, kemudian kita bisa memakai query yang tadi kita masukkan di Beaver-nya ke dalam ke dalam looker-nya. Kemudian klik add. Kemudian add to report. Kemudian di sini kita dapat klik add a chart, lalu kita pilih bar, boleh. Terus kita bisa kayak letakkan di mana aja, belum dirapihin. Nah, untuk hasilnya tuh seperti ini. Bentar. Untuk hasilnya itu seperti ini dan eh, ini tuh menampilkan, jadi kita dapat menampilkan eh, total sales di sini, di mana di setupnya ini terdapat dimensinya yaitu total sale dan metriknya itu record count. Kemudian setelah selesai, kita bisa share link hasil dari dashboard ini dengan cara ini di bagian ini share. Kemudian ini bisa public, lalu bisa viewer ataupun editor. Kemudian copy link, lalu done. Dan ketika kita share link ini, orang-orang bisa mengakses dashboard yang telah kita buat atau bisa melihatnya. Jadi eh, pada tugas ini saya menggunakan tiga platform yaitu iVent untuk mengelola layanan database MySQL di cloud. Kemudian di Beaver yaitu digunakan untuk menulis query SQL, mengelola database, dan melakukan analisis data sebelum mengirimnya ke Looker Studio. Lalu di Looker Studio ini yaitu alat untuk membuat dan membagikan dashboard interaktif berbasis data. Itu mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.